mertua-mertua yang rese, ya mertua-mertua yang nyebelin, adalah orang tua yang sebenarnya nggak tuntas relasi sama anaknya. Anak muda belum ngapa-ngapain udah pengen jadi influencer kan? Aduh. Padahal belum tentu mature kan yang dia sampaikan. Aku terus lo bertanya-tanya kenapa sih emang apa yang ditakutkan dari menua sih buat kalian gitu? Emang kenapa harus takut sih gitu? Getting older gitu. Karena menurut perspektif aku mah kan. Oh iya. Ini ada postingan yang lagi viral nih kan. Apa? Momen manis orang tua dampingi anak-anak yang sudah sukses dan bertemu dengan pasangan masing-masing. Nah, jadi ada video nih. Videonya itu sekeluarga. Mereka sekeluarga besar, ngumpul gitu ya. Terus ada orang tuanya di tengah gitu. Nah, pelan-pelan nih si anak-anaknya itu dijemput sama pasangannya, terus pergi keluar out frame. Oh, jadi terus, ngumpul keluarga. Di video ngumpul di depan. Terus pasangan anak-anaknya itu dijemput sama pasangannya, terus out frame, sampai tinggal berdua tuh orang tuanya. Bisa berdua. Nah, yang menarik tuh komen-komennya kan. Aduh, berkaca-kaca gitu. Aduh, keluarga anti tilang ini mah. Kadang gitu. keluarga anti tilang. Aduh, dasar netizennya macam-macam ya. Tapi yang aku penasaran kan, dalam psikologi itu apa arti menua sih? Gitu. Menua gitu. Jadi kan dahsyat. Banyak kayak lagu-lagu misalnya yang menolak tua. Kayak, yang kemarin tuh lagi rame kayak Forever Young. Oh iya. I wanna be forever young. Bener. Terus, banyak banget John Mayer Stop This Train gitu kan. Please stop this train. Pokoknya nggak mau tua lah, menolak tua gitu. Terus, aku takut dewasa. When I'm 64, The Beatles. Terus, Iya. Tambah dewasa. Takut tambah dewasa. Tambah dewasa kok takut. Nah, kitab. Emang semenakutkan itu gitu kan? Kalau lihat dari video yang tadi kan kayak wah bayangannya ditinggal anak-anak pergi apa segala macam sisa berdua. Apa emang semenakutkan itu tumbuh dewasa? Tapi gimana sih kan? Nah, yang keren banget. Jadi kajian-kajian soal aging atau menua atau istilahnya tuh ageism ya. Bagaimana ide bahwa usia itu ngaruh dalam proses pertumbuhan diri seseorang itu jadi memang kajian tersendiri. Nah, salah satunya menua. Jadi memang kan ageism itu jadi ide bahwa usia itu ngaruh di kehidupan seseorang. Salah satunya adalah gini, ketika orang masih muda, maka orang tuh akan berpikir bahwa dia punya segalanya, dia punya energi. Bahkan ada fenomena juga kayak gini, orang yang umur 30-an tuh berhenti sebenarnya di umur 27-28. Usia psikologisnya? Usia psikologi. Mereka mikir bahwa mereka tuh masih punya energi di 27, 28. Oh beneran itu teh? Iya, mereka padahal udah 35, 34. Makanya ada orang muda yang ngejompo tuh karena energinya masih 27-an, tapi dia nggak sadar tulang dan lain-lain itu udah 30-an. Udah nggak bisa ngikut ya fisiknya. Udah nggak bisa ngikut. Makanya gini, menua itu makin tua, maka identik dengan mendekati penurunan. Jadi slowing peak ya. Jadi puncaknya itu kan udah nyampe tuh. Nah, otomatis kan istilahnya mah keturunan decline ya. Decline. Ke penurunan termasuk apa? Salah satunya adalah relasi, frekuensi interaksi. Nah, makanya aku aja anak pertama umur si Nyanyati 10 tahun. Sekarang tuh udah mulai muncul rasa takut 10 tahun nih. Nanti bentar lagi 17, 18, 20. Kan gitu, itu aja udah bikin takut. Dari sekarang ya cemasnya. Makanya bayangan tentang kehilangan muncul. Bayangan tentang kesepian akhirnya otomatis muncul. Nah, bayangan-bayangan itu biasanya makin muncul ketika menua. Jadi menua terutama udah lewat masa peak tuh. Masa peak tuh biasanya dihitung di literatur itu di 25. Makanya quarter life crisis atau peak performance orang. Baik itu secara fisik ataupun mental itu umur 20-an, 25. Makanya umur 25 kita makan apapun,
enak kan? Mau makan mie, mau makan apapun kan, beda kalau zaman sekarang kan minum air aja jadi lemak kan. Minum air aja jadi lemak segelas. Dulu mau makan apapun tetap kurus kan, mungkin karena cacingnya masih gembel dulu. Kira makan apapun minumnya. Pucuk dicinta ulam tiba. Nah, kondisi menua itu, cuman yang menarik tadi ngambil orang, jadi ngambil anak orang, itu juga kan beda loh. Jadi buat relasi yang tidak dalam antara orang tua dengan anak, maka mengikhlaskan anak untuk diambil orang tuh susah. Makanya mertua-mertua yang rese, ya mertua-mertua yang nyebelin, adalah orang tua yang sebenarnya nggak tuntas relasi sama anaknya. Nggak tuntas? Iya, relasinya nggak baik-baik aja. Jadi kalau misalkan Adit punya mertua, mertuanya rese banget sama anaknya, posesif lah, terus kita bilang NPD lah. Aduh. Itu biasanya relasi sama anaknya tuh nggak beres. Iya, kayak ceritanya Belum siapa bisa, gitu ya. Tuh ada yang nyaut. Aku Kok itu. tiba-tiba si Fitri bilang aku? Ada yang relate nih. Nah gitu. Nah, tapi kebalikannya malah. Iya. Orang tua yang asik, ya, mertua yang asik, biasanya jadi orang tua yang baik-baik aja dan bagus hubungannya relasinya. Asik tuh gimana kan? Asik itu dia ngasih kepercayaan, ngasih otonomi, tapi nggak hilang support. Oke. Otonomi itu maksudnya, Tetap engage nih berarti. ya kamu boleh ngambil keputusan apapun tentang rumah tangga kamu, kehidupan kamu, tapi kalaupun keputusan kamu ternyata salah, kamu menyesali keputusannya, kamu kemudian butuh bantuan, aku ada dan siap support. Itu orang tua yang asik tuh. Kata Olson namanya fleksibilitas orang tua ke anak dalam satu ranah rumah tangga. Nah itu tuh perlu kita lihat nanti ya tadi jadi ngambil anak ya, anaknya diambil dari orang tuanya, orang tua mungkin kesepian tapi enggak juga. Buat relasi orang tua yang bagus sama anaknya, kesepian itu tidak pernah terjadi. Karena kan yang ada adalah melepaskan. Iya, ya, karena dari awal memang tidak pernah memiliki. Makanya ada tahapan perkembangan Duval yang itu di tahap nomor 7 atau 8. Jadi tahap 7 8 itu anaknya udah nggak ada di rumah lagi. Udah pada dewasa, udah punya rumah tangga sendiri, udah dengan keluarganya masing-masing. Nah, orang-orang yang kemudian bener bagus relasinya, ketika dia ngebangun keluarga, dia nggak akan kesepian. Dia fokus menjalani sisa kehidupannya itu bersama pasangan yang saling mengapresiasi karena kita berhasil loh menjalani kehidupan ini sejauh ini. Tapi kebalikannya, kalau kita nemu orang tua, nah ini ilmu gerontologi atau geriatri ya, ilmu orang tua. Ada orang tua di umur 56 mulainya sampai ke sana ke atas yang dia itu serba nggak sabar dan nggak tahan, pengen terus dikunjungi sama anaknya sama cucunya. Jadi nggak misalkan, ayo dong kapan datang ke rumah, ini nih aku kangen sama cucu nih, masa nggak kangen sih sama kakek sama nenek. Nah kayak gitu tuh biasanya orang-orang yang tadi di tahap 7-8 di periode Duval itu tadi balik lagi sama, dia juga nggak mengikhlaskan, nggak mempersiapkan ke masa tuanya. Makanya tadi kalau ngomongin penuaan, mungkin kita bisa pakai skincare ya, anti-aging gitu ya. Anti-aging. Tapi kalau secara psikologis, sebenarnya penuaan itu pendewasaan asal relasi yang dibangun sepanjang proses baik-baik aja. Nah kalau relasi yang dibangun berarti ada menua tuh ada kaitannya dengan relasi ya? Iya tuh. Banget. Makanya kita kalau kata Aristoteles, man is social animal. Kita tuh makhluk sosial. Tidak mungkin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nggak ada hubungannya sama relasi. Jadi menua yang baik-baik aja adalah menua sambil disertai dengan relasi yang bagus. Gitu. Berarti kalau tadi ada yang rese, ada yang terlalu banyak ikut campur, selalu minta dikunjungin, itu berarti bukan hanya dia takut kehilangan, tapi relasinya dia juga nggak baik-baik aja sebenarnya sama entah itu pasangannya atau juga sama anak-anak dan gitu berarti. Betul. Oh, aku jadi inget ini ada konten yang bagus kemarin tuh tentang nenek-nenek, kayaknya mantan dosen IPB ya, mungkin profesor atau bukan ya, beliau tuh cerita dia sendiri yang milih untuk tinggal di panti jompo. Terus anak yang pertama sama yang keduanya kan lagi di Amerika. Anak pertama sama keduanya bilang kayak gini, oh Mom, that's a good idea, itu ide bagus mau gitu. Tapi anak ketiganya yang ada di Indonesia bilang kayak gini, wah jangan dong Ma, nanti orang-orang bilang apa. Enggak, jangan bilang gitu. Aku yang I choose to live by myself di panti jompo, aku yang milih katanya. Terus gini, kalaupun nanti ada sesuatu, jadi gini, kalau aku tinggal sendiri sementara kamu sibuk sama keluarga kamu,
terus kemudian ada yang salah, ada hal-hal yang terjadi pada diriku, aku pingsan, aku jatuh, aku apa, terus ternyata dilaporkan sama asisten rumah tangga ke kamu paling datang berapa? 2 jam, 3 jam baru datang kan? Iya, iya. Dan itu udah terlambat, dan ketika terlambat, you will blame yourself. Kata si emaknya bilang gitu. Jadi aku nggak mau hal buruk yang terjadi padaku membuatmu menyalahkan dirimu sendiri. Wah. Makanya biarkan aku tinggal di tempat di mana orang-orang akan Memang menjaga taking care of me, iya. gitu. Nah, itu kan penuaan yang disertai pendewasaan. Bukan berarti aku sepakat bahwa udah tua di panti jompo, bukan. Kalau ternyata memang keluarganya lagi ngebangun masing-masing keluarganya sendiri, ya memang ada bagian dari melepaskan, di mana indikatornya adalah relasinya bagus. Berarti si emak itu, si nenek-nenek tadi, relasinya bagus sama, bahkan anaknya pun menawarkan diri ya. nggak mau supaya si neneknya bukan hanya mungkin karena takut apa kata orang, tapi barangkali karena benar-benar peduli. Tapi juga dia perlu dia perlu nonton video ini ya. Betul. Dan dia juga perlu rasional bahwa ya keluarga yang dibangun kan juga lebih penting. Iya, betul. Begitu. Itu sih soal rumah tangga. Tapi kenapa tiba-tiba Adit nanyain soal penuaan? Ya karena, nah ini menarik nih. Aku tuh selalu kalau ngobrol sama temen, gitu ya. Kadang, misalnya aku kan udah 30 ya. Kalau ngomong yang main sebaya deh. Tadi ya kayak Kang Zain bilang bahwa aku masih 27, aku masih ini, mereka mengklaim diri sendiri. Gitu. Aku tuh selalu bertanya-tanya, kenapa sih emang? Apa yang ditakutkan dari menua sih buat kalian gitu? Emang kenapa harus takut sih gitu? Getting older gitu. Karena menurut perspektif aku mah, justru growing old is a bliss gitu. Justru kalau dari perspektif aku mah, menua teh sebuah kesempatan yang jangan sampai disia-siakan gitu. Karena ini bukan trigger ya. Dulu tuh aku sempat nonton videonya Mario Teguh kan. Super. Dulu bisa dari kapan? Dari SMP, SMA aku tuh seneng pas di Metro, pas udah di Metro. Ya dia bilang salah satunya kebijaksanaan mah cuma bisa didapatkan dari menua. Iya. Gitu. Kalau tetap anak-anak, remaja, dewasa mah ya akan tetap gitu aja. Tapi pengalaman kan dari menua teh dapat experience, dapat apa segala macam. Aku teh jadi iya kenapa kita teh harus takut menua, karena kan menua mah udah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dielakkan gitu. Kenapa kita nggak taking advantage of itu aja sih? Concernnya ke situ ya. Aku jadi keingetan ini. Tadi bagus ada frasenya tadi disebut growing old. Justru yang menarik di antropologi mah, ini disertasinya Mbak Wenti bagus banget. Mbak Wenti nulis bukan growing old, tapi growing up. Growing up. Dan makanya disertasi bukan age, tapi growing up. Jadi disertasi beliau bagus banget. Judulnya gini, Growing Up and Being Young. Jadi kita memang growing up, bukan growing old, tapi tetap being young. Iya. Nah, tapi di satu sisi itu bagus kalau kita menyadari kemudaan kita. Iya, karena tadi aku juga penasaran kenapa berarti di 27 sedangkan konsep pemuda yang Kang Zain bilang kan bahkan sampai 50, 45 gitu kan. Betul. Iya. Fluid. Nah, cuman yang menarik gini, Dit, ngomongin tadi aku ke-trigger juga pas Adit bilang kalau Adit ngobrol sama teman-teman. Nah, cuman gini, teman-teman, ya kan kita punya teman tuh kan beda-beda ya. Dan berteman dengan orang itu ada di generasi yang berbeda. Contoh misalnya ketemu teman SD, maka memori kita dengan teman SD itu ya seputar ke SD-an kan. Dan ngelihat dia masih dari sudut pandang dia sebagai anak SD dong. Kebayang nggak maksudnya? Kita ketemu teman SD nih, ya memori yang muncul dengan dia ketika SD. Iya. Karena kita menjalin relasi dengan mereka pada saat SD, otomatis yang muncul adalah dia ketika SD gitu ya. Tahu nggak? Jiwa kekanakan jadi muncul lagi. Makanya pro kontra reuni adalah tadi, apakah kita reuni untuk growing up and being young, untuk growing up atau untuk being young? Jadi kan gini, makanya kenapa orang seneng, nenek-nenek, kakek-kakek seneng reuni, karena walaupun umurnya udah tua, tapi ketika ketemu sama teman sebaya, dia ingat memori ketika masih muda sama mereka. Maka pertanyaannya, reuni yang dilakukan tuh growing up atau being young? Apalagi kalau reuni sama teman SMA, lagi cinta, masa-masa cinta monyet, ya nggak? Iya, Bos. Yang kita lihat kan ketika dia masih muda loh. When we are being young,
Sering terjadi banyak. Ini pro kontra ini ya, pro kontra dari ketemu alumni lah. Iya. Oh. Jadi harus diwaspadai. Makanya menua memang, itu tadi benar, pendewasaan tuh memang butuh penuaan. Makin tua, makin growing up. Makanya ini jadi apologi orang-orang yang suka prokrastinasi ya. Aku nggak menunda, aku hanya menunggu otakku lebih tua. Kalau otakku lebih tua, maka otakku lebih matang. Kalau otakku lebih matang, maka aku akan ngambil keputusan lebih baik. Itu mah bilangnya gitu. Ya, padahal ya apologi balik lagi. Tapi gitu, penuaan. Ada variabel waktu ngaruh ya maksudnya. Waktu and progress. Progress yang penting. Meskipun tadi ada growing up sama growing old, tapi variabel waktunya mah tetap sama. Ada ya, maksudnya dengan bertambahnya usia diiringi dengan growing up tadi gitu. Karena kalau growing old mah kan orientasinya negatif, old, tua. Jadi ada beberapa kata atau variabel demografis yang negatif. Old. Oh, itu tuh di valensinya negatif gitu. Valensinya negatif, old. Terus obesitas. Nah, itu juga salah satunya. Atau kalau kelompok laki-laki perempuan biasanya kan suka dapat stigma negatif, nggak bisa ngangkat galon, nggak bisa benerin genteng, kan gitu. Nah itu tuh jadi valensi negatif di variabel demografis. Nah itu yang harus kita benerin. Makanya kalimatnya bukan growing old, tapi growing up. Karena semakin tua juga kita tetap harus naikin kualitas. Kalau tua doang mah kita nggak ngapa-ngapain itu kan bisa jadi tua. Nah aku sering bilang kayak gini tiap kali disuruh ngisi di anak mahasiswa tuh ya, yang punya senior gitu ya. Kita setahun ini sorry kalau agak kasar ngomongnya, setahun penuh cuman makan aja, kita akan menua. Iya sih. Without doing nothing tua mah pasti. Iya pasti. Nah growing up nggak? Growing old itu udah pasti, tapi growing up belum tentu. Dan di masa growing up belum tentu jadi mature, belum tentu dewasa. Oh setelah growing up itu belum tentu mature. Hasilnya mature ya? Mature, betul. Orang yang mature pasti otonom. Orang yang otonom pasti bisa nge-influence. Nah, jadi panjang. Oh, panjang banget. Sekarang anak muda belum ngapa-ngapain udah pengen jadi influencer kan? Aduh. Padahal belum tentu mature kan yang dia sampaikan. Sedangkan influence dibutuhkan kematangan. Kematangan itu datang dari pendewasaan. Otonomi dulu. Influence, otonom, maturity, growing up. Harus equality, gitu. Nah, apa yang menyebabkan kita ini growing up? Apa yang mempengaruhi kita ini yang menyebabkan kita jadi growing up? Kan kita bisa aja menua tadi, tapi nggak growing up. Nah, apa kira-kira faktor yang paling mempengaruhi banget sih kita tuh buat growing up? Gitu? Yang pertama kesadaran sih, kesadaran bahwa kita ada di stage tertentu. Orang kan nggak sadar hal itu. Baru aja tadi konseling, dia ngerasa ada masalah di situ. Ya memang ada masalah, tapi bukan berarti masalah itu masalah. Bisa jadi itu stage. Tahapan. Contoh gini, kita lagi main game. Main game kita akan ketemu permasalahan. Wah ini masalah. Bukan. Itu memang alamiahnya game. Di level 1 ada masalah. Beres game itu, beres level 1 kita akan naik ke level 2 kan. Betul. Nah itu tuh yang harus kita sadari. Bahwa tiap level kehidupan pasti ada problematika. Nah itu yang naikin level growing up. Orang nggak mau growing up dengan naik. Jadi dia di level itu dia nggak mau beresin levelnya. Mau di situ aja ya. Atau skip nggak bisa nge-skip, nggak akan bisa naik. Dia akan ketemu problem-problem yang sama. Itulah kenapa ada kelas inner peace kan. Gitu. Guys, buat teman yang masih smooth banget. Kelas inner peace itu nanti di tanggal 12 Oktober kita akan nyari hal-hal yang membuat kita lari dari tangga-tangga di tahapan itu, gitu ya. Stage itu ngaruh banget. Oke. Wah seru banget Kang. Kita tadi bahas soal growing up. Ini lagi baca koran ditanya. Diganggu. Gimana sih ya? Udah lama nggak baca koran guys. Tanggal berapa itu kan? Ini ya. Kalau IP tanggal 12 Oktober. Inner Peace. Kemana kalau mau daftar? Ke Synthesize Wellness di bawah sini. Langsung aja diklik ya. Oke, kalau gitu sekian aja pembahasan kita di episode kali ini. Perlu babai nggak sih? Kalau saya langsung aja balik kerja lagi ya. Iya. Yuk. Cus.